Ustaz, spill dong caranya agar selalu bertakwa, karena menurut perasaan dia kalau beda tempat beda rasa iman itu berbeda. Gimana dia selalu ini bertakwa? iya, ketika dia dekat anak iman dia makin pertama kuat. Ketika dekat ente nurun drastis. Begitu kira-kira. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Berawal dari ihsan itu. Berusaha untuk ihsan. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah dalam ibadah kita, kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Dalam kitab fikih dikatakan mata walada, sesuatu yang terlahir dari makanan itu halal. Asalkan tidak terpisah. Contoh gini, Pekerjaan PT Pencari Cinta Sejati. Boleh. Waktu dulu main Facebook ya? Amarul yang selalu setia. Enggak bohong. Yang selalu setia setiap saat. Amarul. Selalunya CLLU itu. Iya. Amarul Anda pakai apa angka Ustadz mau nanya dong. Kau tempatku berpijak, mengenal suasana dunia. Di dalamnya kami belajar darimu. Ini lagu yang jelas apa? Lagu apa sih? Ini tuh lagu Berpijak. Bijak. Soundtracknya film series kita yang terbaru itu yang judulnya Berpijak. Nah, buat sobat Uki TV. Udah ada, baru trailernya sih. Udah kita upload itu. Mas menit doang. Kapan? Ya maksudnya trailernya aja dulu tonton. Enggak, mau nonton langsung filmnya. Kapan filmnya? Filmnya tayang tanggal 1 sampai 6 April. Karena kan kita ada episode. Iya, ada 6 episode. Episode pertama itu tanggal 1 April insyaallah. Launching. Bakal lebih rame daripada yang seri-series di Jangan Korea. ditanya, langsung tanya Ustadz. Tanya dong. Mau nanya apa nih? Ini Ustaz, ada banyak nih nanya di Instagram Ustaz. Ya. Yang pertama dari prabuseno.es. Titik. Ustaz, spill dong caranya agar selalu bertakwa, karena menurut perasaan dia kalau beda tempat beda rasa iman itu berbeda gitu. Gimana dia selalu bertakwa? Iya, ketika dia dekat anak iman dia makin pertama kuat. Ketika dekat ente nurun drastis. Begitu kira-kira. Ya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah. La nabiyya ba'da wa ba'du. Sahabat Uki TV, dalam acara Tanya Ustadz di episode yang kesekian kalinya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita puasanya lancar. Amin. Kemudian tarawihnya juga lancar. Amin. Meskipun masih pilih-pilih imam yang cepat yang mana. Tadi mau cepet banget suka. Boleh amin. Kemarin baru bilang yang cuma 7 menit ya. Iya. Jadi gitu. Ya, pertanyaan tadi, gimana tips seseorang agar selalu bertakwa dimanapun kita berada? Jadi tipsnya harus memiliki sifat muraqabah. Iya, muraqabah itu apa? Muraqabah itu sifat selalu ingin selalu diawasi. Muraqabah bukan maroko. Iya. Kalau muraqib itu kan pengawas. Kalau muraqabah diawasi. Kita ngerasa diawasi dimanapun kita ngerasa diawasi. Jadi kalau seandainya kita ngerasa diawasi, mau di mana juga kita pasti bertakwa, takut. Was, kayak kemarin kita sama cewek kan. Takut dilaporin. Iya. Kan gitu. Iya. Ya, kalau seandainya kita, misalkan kita nih, dimanapun kita kerja, ada pengawas, ada CCTV gitu kan. Ujian juga ada pengawas. Iya. Kapan kita merasa kerja kita baik, misalkan di sebuah kantor, kita akan ngerasa baik ketika ada CCTV nih. Itu akan selalu baik, mau gimana pun kita akan selalu baik. Iya. Mau nyuri-nyuri pun susah. Kenapa? Karena kita ngerasa ada yang ngeliatin. Karena kita ngerasa ada yang ngawasin. Nah, itu sifat muraqabah. Jadi ketika kita memiliki sifat muraqabah ini, merasa diawasi dimanapun kita, di tempat sepi, di tempat ramai, iya kan,
mau kita sendiri atau bareng-bareng orang lain, kita akan takut dan kita akan takwa. Berbeda halnya kalau seandainya sifat muraqabah ini nggak ada. Mungkin kita ngerasa alim, ngerasa kelihatan kita ini anak yang soleh ketika di depan dengan teman-teman orang banyak. Tapi ketika di luar kita sendiri, luar biasa kadang. Barbar gitu. Dengan lewat menggunakan gadget dan lain sebagainya, apalagi bisa eksplor kemana-mana gitu. Kenapa ya? Karena berarti orang yang seperti ini orang yang tidak memiliki sifat muraqabah, sifat merasa diawasi. Ya. Gitu. Walaupun ada motor yang kuncinya gantel gitu ya. Iya. Nggak bakal diambil. Ya bakal diambil. Kalau misalkan ada sifat muraqabah. Iya. Beda lagi kalau temen ya berarti ya. Kagok ya gimana pun kan. Biasa temen laknat lihat ke motor temen kuncinya nyantel diumpetin kuncinya. Si kerjaan siapa itu? 3 hari lagi. Iya. Aduh. Itu intinya gimana caranya kita harus merasa diawasi. Iya. Yaitu harus selalu berlaku ihsan juga. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini berawal dari ihsan itu. Berusaha untuk ihsan. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah dalam ibadah kita yakin bahwasanya Allah melihat kita. Gitu. Gimana ya? Pasti Allah melihat kita, ibadah kita. Itu selalu ngerasa diawasi. Dari ihsan itu nanti baru timbul nanti takwa. Gitu. Ya, itu mungkin. Oke. Ada lagi? Ini. Nggak kelihatan masa masih muda. Dari Uji _ Asnawi Mangku Asnawi. Asnawi main bola. Asnawi Pangku Alam. Ustad. Mangku alam. Besok main timnas jadi. Uji Asnawi. Ustad, kan kalau bangkai ikan itu halal ya, Sad. Tapi gimana kalau bangkai ikan itu dikubur seminggu, apa masih halal? Iya, tetap halal. Gabut ya. Kalau masih seminggu ya halal mungkin. Ya contohnya seperti orang masak tempoyak itu kan ya. Iya kan ya. Apa kadang difermentasi. Ada istilah apa ikan yang difermentasi pakai tape dan lain sebagainya. Di Bekasi itu ada tuh di Bekasi, kemudian nanti disayur. Ya nggak jadi masalah selagi seandainya dengan itu makanannya tidak mengandung gas, misalkan nggak mengandung alkohol gitu kan. Biasanya kan kalau difermentasi suka ada gasnya ya. Iya, kalau seandainya memang itu baik gak jadi masalah. Kalau difermentasi kan itu tujuannya baik atau lebih awet. Iya, untuk mengawetkan. Ini dikubur. Kan kalau misalkan kalau dikubur ya jadi masalah kalau seandainya nanti nggak berkeluar belatung ya, maaf ya, keluar belatung dan sebagainya nggak jadi masalah. Yang penting kan dalam kaidah makan kan kulu ma fil ardi halalan thayyiba, bukan cuma halal tapi thayyib. Iya, enggak semua makanan yang halal thayyib. Dan enggak, ya makanya harus yang halal plus thayyib. Ada kan makanan yang halal tapi enggak thayyib. Ya kan telur kan thayyib kan, telur apa halal? Telur halal, telur ayam, telur thayyib enggak? Apa halal enggak? Halal. Tapi belum tentu thayyib. Kalau enggak dimasak. Kalau seandainya tembu apa udah busuk. Iya. Ini juga kalau udah busuk ini benar. Iya, kalau udah basi itu ya, kan ada expirednya. Iya. Halal. Iya, bisa jadi. Mie udah expired gitu kan. Misalkan mie Indomie. Amarun tuh kalau lagi santai. Jadi gitu. Boleh ya boleh, secara memang halal silakan gitu. Ngomong-ngomong Umi, waktu santri sering naruh mie di lemari sampai busuk. Saking pelit. Expired. Nah, jawabannya Bapak Uji boleh. Asmawi. Kalau ketika ntar dikeluarin ya jangan sampai ada belatungnya, harus masih thayyib. Halalan thayyiban katsirun mubarakan min haitsu la yahtasib. Bisa doanya begitu kan. Tapi justru malah makan ulat yang lahir dari makanan itu halal malah. Berarti ulat dimakan sama maru, Ustaz? Boleh. Ulat yang terlahir dari makanan. Dalam kitab fikih dikatakan mata walada, sesuatu yang terlahir dari makanan itu halal. Asalkan tidak terpisah. Contoh gini. Contoh yang real ya, yang sangat real yang sering terjadi. Di buah. Orang punya makan siang pakai petek kan enak pakai sambal. Wah, Peteknya nggak dikupas, tiba-tiba ada ulatnya kegigit, ada tes gitu. Kemakan halal.
tidak menjadi haram. Karena dia munculnya dari makanan juga. Atau misalkan kita makan kurma, ada ulet-ulet kecil, kita makan gak jadi masalah. Bahkan misalkan jambu lah, jambu air, atau jambu kristal yang suka kadang banyak uletnya, ya kemakan nggak jadi masalah, halal. Tapi asalkan dari dalam yang lahir dari buah tersebut, dari buah bukan tersebut. Dari luar nih dia merayap masuk ke dalam. Enggak, maksudnya ya memang udah ada di dalam situ. Seperti keju gitu kan ya. Seperti keju dan lain sebagainya itu nggak jadi masalah. Asalkan uletnya nggak dipisahin uletnya di tangan, habis itu dicaplok. Goreng garing. Asal itu muncul dari makanan ya. Iya. Dan makanannya yang halal juga. Iya. Kalau dari ibab beda lagi. Boleh. Itu udah jelas. Kalau dari B3 ya. Nah, kami lapar. Itu satu lagi. Mesennya mie goreng, datangnya Roma. Belum beli. Udah. Ada lagi Satu lagi. Iya. Ustadz puas dari Fathum Minallah _ Ustadz puasa kafarat 3 hari bisa digabung sama puasa Ramadan enggak? Enggak. Kafarat? Kalau puasa kafarat puasa wajib ya. Puasa wajib tidak bisa digabung dengan puasa wajib. Ya sama seperti orang, jadi analoginya kayak gini. Puasa kafarat kan hukumnya wajib. Ya kalau seandainya diperbolehkan, berarti ada bisa orang puasa kodok sekalian Ramadan. Wah, di Ramadan yang langsung yang kodok lagi. Karena puasa wajib ya, tidak bisa. Kalau kayak bisa digabungkan seperti itu nggak bisa. Bisa digabungkan itu yang puasa sunnah dengan wajib, atau puasa sunnah dengan sunnah. Contoh puasa sunnah dengan wajib seperti apa? Seperti Jadi puasa kodok sama puasa Senin Kamis boleh itu? Ya boleh. Atau puasa sunnah dengan sunnah. Contoh kita biasa Senin Kamis kita suka puasa tuh. Misalkan kita termasuk orang yang rajin puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Arafah jatuh pada hari Senin. Kita niat puasa Senin sekaligus puasa hari Arafah. Boleh. Biar double. Jadi kalau seandainya puasa wajib dengan puasa wajib nggak bisa. Kafarat itu kan wajib. Jadi nggak bisa. Kayak seperti orang puasa kodok sama dia kodok Ramadan tahun lalu 3 hari nggak puasa. Dia sekalian nih sekarang nih besok nih 3 hari Ramadan pertama sekalian gitu. Nggak bisa. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak mau rugi dia. Nggak mau rugi. Iya. Orang-orang nggak mau rugi dong. Enak banget kalau kayak gitu ya. Itu Allah yang rugi. Sama seperti berarti ntar analoginya kayak gini, kacau analoginya. Maksudnya kiasnya bakal kacau sama seperti orang misalkan dia Isya nih nggak sholat nih. Kemudian nggak sholat lagi Isya, maghrib sama subuh. Besok malam dia niat sholli fardhu isya ma'al isya'i. Digabungin. Sholli subhi ma'as subhi. Udah, sholli maghribi ma'al maghrib, udah selesai. Enak bener. Iya. Cuma modal diniat gak bisa. Bisa. Karena perkara yang wajib. Berarti Fathum Minallah jawabannya tidak bisa digabungkan puasa kafarat 3 hari dengan puasa Ramadan. Karena apa? Karena dua-duanya puasa wajib. Kalau wajib dengan sunnah itu boleh, dan sunnah dengan sunnah itu boleh. Yang bisa wajib dengan wajib. Oke? Seperti itu kita meminum dulu ukia air kita semua selalu. Silakan guru sekalian dimakan. Masya Allah. Ini kemarin kita syuting di apa tuh? Saung sama ini. Roma sandwich. Coba atuh Roma. Ini tes istri. Ada pertanyaan lagi nih. Ya. Ini udah kejawab nih kita waktu kemarin ya. Ada jelasin lagi nih. Afan izin bertanya, apabila kita niat sholat isya berjamaah tapi imam tarawih tidak apa-apa. Asal pas kan sholat isya kan 4 rakaat, sholat tarawih 2 rakaat. Tiba-tiba antum imam salam, antum juga salam, ya kagak boleh. Tetap harus 4 rakaat. Berarti ntar imam salam kamu berdiri lagi. Jadi ya tes sisi coklat, nggak tahu tes sisi coklat emang ada tes sisi coklat ya? Dia ngarang ya. Biasanya mah ada gula batu, tes sisi apel. Gak apa-apa Rul, mungkin itu kebahagiaan buat dia. Karena kan dulu waktu zamannya Facebook kan ada pekerjaan PT pencari cinta sejati. Boleh. Waktu dulu main Facebook ya? Iya. Amarul yang selalu cetia. Enggak bohong. Yang selalu cetia setiap saat.
Amarul. Selalunya CLLU itu. Iya. CLLU. Amarul, Anda pakai apa? Angka 4. Amarul. Ih. Amas Al-Aziz yang selalu setia menemanimu sampai mati. Facebook tahun berapa itu ya? 2000 PT Mencari Cinta Sejati. Tapi itu paling banyak tuh. Iya. banyak. Ada aja orang yang begitu ya. Facebook udah lama. Tanya Ustad. Ustaz Daya dong. Mungkin Jadi malam semua ini. pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Yang pertama itu spill dong cara agar selalu bertakwa dimanapun dan kapanpun. Yang jadi dapat saran dari Ustadz Fajrul muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi. Jadi yang ya kalau kita udah benar-benar menanamkan sifat muraqabah dalam hati kita, dalam diri kita, insya Allah kita akan selalu bertakwa. Terus yang kedua, gimana kalau bangkai ikan, kan bangkai ikan itu halal, tapi gimana kalau bangkai ikan itu dikubur selama 1 minggu? Kalau dikubur selama 1 minggu, ketika dikeluarkan masih bagus, ya tidak apa-apa. Ya kalau udah busuk, udah tinggal tulang doang. Tinggal jangan, Bahaya. itu nggak toyib. Terus ada yang ketiga dari Fathum Minallah, Ustadz, puasa kafarah 3 hari bisa digabung sama puasa Ramadan atau tidak? Tidak bisa digabung. Dan yang terakhir, Ustadz, Kenapa nggak bisa digabung? karena wajib dengan yang wajib. Kafarat itu wajib, ini wajib. Tapi jangan juga sampai nggak boleh ya, Ustadz ya. Ketika puasa Ramadan kita pengen, wah hari Senin nih, Ramadan pertama hari Senin, sekalian niat puasa Ramadan, sekalian niat puasa hari Senin. Nggak boleh, Ustadz ya. Nggak boleh itu. Ramadan aja udah. Khususon bila. Susun. Terus yang terakhir tadi ada dari Teh Sisi Coklat. Ustadz Afwan izin bertanya, apabila kita niat sholat isya berjamaah tapi imam tarawih seperti apa? Boleh. Oke. Udah itu aja. Ustadz. Boleh? Oke. Yang mau tanya langsung aja. Bisa DM ke Instagram UGTP PMUG atau ke Ustadz Fajrul langsung atau langsung di kolom komentar juga. Tanya Ustadz. Tanya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya dong.